saya Muhammad Edi Saprullah dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi ekonomi makro dalam agribisnis pangan. Materi ini sangat penting karena faktor pangan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi nasional maupun global. Harga beras, harga pupuk, nilai tukar rupiah, inflasi, hingga kebijakan pemerintah, semuanya merupakan bagian dari kajian ekonomi makro yang secara langsung mempengaruhi aktivitas agribisnis pangan. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami hubungan antara kondisi ekonomi makro dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Pengantar dan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi makro. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator-indikator utama ekonomi makro seperti produk domestik bruto atau PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap sektor agribisnis pangan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan teori ekonomi makro dengan berbagai fenomena ekonomi pangan yang terjadi di Indonesia. Nah, kenapa pentingnya belajar ekonomi makro? Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi sektor agribisnis pangan secara signifikan, di mana indikator dari ekonomi makro itu ialah seperti inflasi dan produk domestik bruto atau PDB, mana sangat relevan dalam analisis kondisi agribisnis pangan. Dampak pada agribisnis seperti fluktuasi harga, input, dan nilai tukar mempengaruhi biaya produksi dan harga pangan di pasar. Manfaat pembelajaran. Materi ini bermanfaat bagi wirausaha pangan, analisis kebijakan, dan pendamping petani dalam menghadapi dinamika ekonomi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan teori ekonomi makro dengan berbagai fenomena ekonomi pangan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada konsep dasar ekonomi makro. Mengapa ekonomi makro penting bagi agribisnis pangan? Karena agribisnis tidak berdiri sendiri. Aktivitas usaha tani, pengolahan hasil pertanian, distribusi pangan, hingga pemasaran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika terjadi inflasi, biaya produksi pertanian meningkat. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga bahan baku impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh dengan baik dan daya beli masyarakat meningkat, permintaan terhadap produksi pangan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pemahaman ekonomi makro sangat diperlukan bagi pelaku usaha pangan maupun pengambil kebijakan. Nah, di sini definisi ekonomi makro ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, di mana ekonomi makro mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan dan interaksi rumah tangga, perusahaan, serta pemerintah. Nah, ruang lingkup ekonomi makro mencakup PDB, produk domestik bruto, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Konteks tadi agribisnis pangan, produk domestik bruto, sektor pertanian, dan inflasi pangan penting untuk memahami dampak ekonomi makro pada agribisnis pangan, di mana jika ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, atau perusahaan tertentu, maka ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi dalam skala nasional. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Dalam agribisnis pangan, ruang lingkup tersebut sangat relevan karena kinerja sektor pertanian dan pangan merupakan bagian dari perekonomian nasional. Contohnya ialah dampak dari gagal panen. Gagal panen dapat menurunkan produksi pangan, menaikkan harga, dan memicu inflasi dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang indikator utama ekonomi makro. Terdapat 3 indikator utama yang sering digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Yang pertama ialah produk domestik bruto atau PDB. PDB menunjukkan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, di mana semakin tinggi PDB umumnya menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin besar. PDB
mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara, menandakan kontribusi sektor agribisnis pangan. Dan yang kedua ialah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang sangat tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga khususnya dalam inflasi pangan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran menggambarkan jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran mewakili tenaga kerja yang tidak terserap, termasuk pengangguran terselubung dengan produktivitas rendah di pertanian. Dalam sektor pertanian sering ditemukan pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetap tetapi di produktivitasnya relatif rendah. Ketiga indikator ini saling berhubungan dan mempengaruhi perkembangan sektor agribisnis pangan. PDB, inflasi, dan pengangguran saling terkait, mempengaruhi keberlanjutan usaha agribisnis dan kondisi ekonomi Indonesia. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang inflasi dan sektor pangan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Nah, penyebab inflasi pangan disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi, perubahan iklim, dan kebijakan perdagangan internasional. Dampak pada konsumen dan produsen. Dampaknya, inflasi pangan menurunkan daya beli konsumen dan meningkatkan biaya produksi bagi petani, menciptakan tantangan ganda. Bagi pemerintah, diperlukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Kebijakan seperti operasi pasar dan subsidi penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia bertugas untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Mengapa kebijakan moneter penting bagi agribisnis? Karena suku bunga menentukan biaya pinjaman. Suku bunga tinggi menaikkan biaya pinjaman agribisnis yang dapat mengurangi investasi di sektor pangan. Pengaruh nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mempengaruhi harga impor bahan pangan dan input produksi agribisnis. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga mempengaruhi harga bahan baku impor seperti kedelai dan gandum. Kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah ialah kredit usaha rakyat atau yang dikenal dengan KUR, di mana KUR memberikan suku bunga rendah untuk mendorong pembiayaan agribisnis melalui kredit usaha rakyat dan kredit modal kerja. Di mana dampaknya ialah kondisi ekonomi makro mempengaruhi seluruh rantai agribisnis. Saat ekonomi tumbuh, konsumsi pangan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan pangan, olahan, dan produk bernilai tambah secara signifikan. Saat inflasi tinggi, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi atau beralih ke produk yang lebih murah. Itu merupakan pengaruh dari inflasi dan krisis. Selanjutnya, untuk memanajemen risiko agribisnis, pemahaman kondisi makro membantu pelaku agribisnis dalam perencanaan produksi dan strategi harga yang efektif. Pelaku agribisnis perlu memahami kondisi makro agar mampu yang pertama, menentukan strategi produksi, menentukan strategi harga, mengelola resiko usaha, dan yang keempat, membuat keputusan investasi. Contohnya, terjadi pada dampak pandemi COVID-19, di mana pandemi mengubah rantai pasok pangan dan pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Nah, itu tadi penjelasan dari pengaruh kondisi makro terhadap produksi dan distribusi pangan. Baiklah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus nasional atau contoh nyata.
di sini ialah kasus harga beras dan inflasi di Indonesia, di mana beras merupakan komoditas pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap inflasi. Kenaikan harga beras dapat disebabkan oleh yang pertama, penurunan produksi, 2, gangguan distribusi, 3, kebijakan impor, 4, faktor spekulasi pasar. Beras sebagai pangan pokok sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sering menjadi indikator inflasi. Dampaknya dari kenaikan harga beras ialah berdampak langsung pada konsumen, produsen, dan anggaran pemerintah. Nah, disinilah pemerintah harus membuat kebijakan agar stabilitas harga pasar beras menjadi normal dan tetap terjaga dengan cara mengajak diskusi, membahas kebijakan stabilitas harga pasar tanpa merugikan petani melalui pendekatan ekonomi makro, tentunya melibatkan petani itu sendiri. Ini merupakan salah satu tantangan besar dalam kebijakan ekonomi pangan di Indonesia. Sampailah kita pada slide yang terakhir yang akan membahas tentang rangkuman dari keseluruhan materi yang telah disampaikan. Sintesis konsep ekonomi makro dan agribisnis. Di mana di sini ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Indikator utama ekonomi makro terdiri dari PDB yang pertama, yang kedua inflasi, yang ketiga pengangguran. Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Seluruh indikator dan kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap sektor agribisnis pangan. Karena itu, lulusan agribisnis pangan perlu memiliki kemampuan analisis ekonomi makro untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.